Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa Hadirin musyahidun al-kiram, rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan salah satu unsur bid'ah yang seringkali diabaikan sehingga menyebabkan benturan, perselisihan yang berkepanjangan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Nah, salah satu unsur yang sering kali diabaikan itu adalah unsur mukhalafah dalam bid'ah itu, yakni unsur menyelisihi atau menentang, menyalahi syariat. Dengan demikian unsur bid'ah itu bukan hanya sekedar baru, ya, bukan sekedar ikhtira, bukan hanya sekedar tidak ada dalil, ya, tidak ada contoh, tetapi juga ada unsur menyelisihi. Nah, disinilah seringkali orang-orang yang mengabaikan unsur ini menganggap semua hal yang baru dianggap bid'ah yang tercela, bid'ah dolalah, ya, yang mardud, ya. Nah, sehingga kemudian ini menimbulkan gesekan di antara sesama kaum muslimin. Padahal sesungguhnya itu tidak perlu terjadi. Nah, hal ini sebetulnya sudah disampaikan oleh para ulama yang sangat keras sekali, ya, dalam mengkritisi tentang hal-hal yang berbau bid'ah, seperti Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, ya. Saya bacakan saja misalnya, ya. Kata beliau, bid'ah itu tariqatun fid dini mukhtari'atun tuduhi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Jadi kata beliau, bid'ah itu adalah cara beragama yang dibuat-buat. Tuduhi syar'iyyah, dia mencoba mau memirip-miripkan dengan syariat, tetapi sesungguhnya dia menyalahi syariat. Nah, disinilah makna tudohi itu, ya. Dia seolah-olah seperti syariat, tapi sesungguhnya dia menyalahi syariat. Nah, unsur menyalahi, menentang, ya, menyelisihi syariat yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, inilah yang perlu dipertimbangkan. Dan memang kebanyakan bid'ah itu adalah yuqsadu bisuluki 'alaiha. Ya, dimaksudkan untuk suluk, ya, di mana orang melakukan beribadah 'alaiha al-mubalaghah, ya, fi ta'abbud, ya, fi ta'abbud, ya, berlebih-lebihan, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini ada unsur menyalahi. Oleh karena itulah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga beliau mengingatkan bahwa yang dimaksudkan dengan bid'ah itu, ya, malam yusra lana minad-din, yang tidak disyariatkan di dalam agama kita, ya. Dan apa kata beliau, wa khalafa dalail syar'i, dan menyalahi, menyelisihi, ya, menyelisihi. Jadi bukan sekedar baru, tetapi menyelisihi, melawan, menentang, berlawanan, berhadapan dengan dalil syariat. Nah, adapun kalau dia masih ada dalil yang dapat dirujuk, baik itu dalil umum apalagi dalil khusus, maka perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai bid'ah, walaupun yang merupakan sesuatu yang baru, ya. Oleh karena itulah kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, di dalam Jami'ul Ahkam itu, ya, kata beliau, apa itu yang disebut dengan bid'ah itu, ya, itu kata beliau malaisa lahu aslun, ya, yarju' ilaih fahuwa dolalat wa fahiya dolalatun wa mardudatun. Jadi kalau ada sesuatu yang baru itu tidak punya dasar, ya, dari syariat, dari dalil pokok seperti Al-Quran dan Sunnah, ya, baik secara umum maupun khusus, maka inilah bid'ah yang dolalah, ya, bid'ah yang sesat, yang disebutkan dengan kullu bid'atin dolalah, itu yang seperti ini, ya, yang mukhalifu dalailis syar'i.
begitu ya. Nah, sehingga di sini unsur penyelisihan melawan dalil syar'i ini sangat penting. Nah, sehingga setiap amalan ya, yang masih ada cantolan ya, rujukan dapat dikembalikan kepada dalil secara umum seperti jumlah zikir ya. Ada orang yang berzikir di luar sholat tentunya ya, itu sampai ribuan kali, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu. Apakah itu boleh? Ya boleh saja. Mengapa demikian? Karena ada dalil umum yang menyatakan kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dzikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya itu enggak ada batasnya. Oleh karena itu orang boleh saja zikir sebanyak-banyaknya. Mau menetapkan hitungannya berapa itu terserah ya. Enggak masalah. Ya. Nah, ada dalil umum yang masih dapat dirujuk. Apalagi misalnya amalan-amalan baru ini tidak termasuk dalam ranah akidah dan ranah ibadah yang sifatnya mahdoh. Apa ibadah mahdoh itu? Ibadah yang tata laksananya, tata caranya itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti sholat. Nah, sehingga di dalam sholat kita tidak perlu menambah-nambah, apalagi mengurang-urang ya di dalam sholat itu. Kecuali memang ada dalil ya yang mengizinkannya. Ya. Seperti misalnya Rasulullah SAW yang mengizinkan salah seorang sahabat untuk membaca doa iktidal selain yang beliau ajarkan ya. Rasulullah mengajarkan Rabbana lakal hamdu. Ya, dituliskan misalnya mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Al-sanai wal majdi haqqun maqal abdu wa quluna laqabun la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Nah, ada seorang sahabat yang iktidalnya bacanya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Nah, doa sahabat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah itu ditakrir, disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalnya ada ya dalil-dalil yang jadi qarinah, ya, petunjuk untuk membenarkan ya sebuah amalan, ya bahkan di dalam soal ibadah mahdoh pun asal itu tidak bertentangan dengan ya aslus syariah tidak masalah. Ya. Nah, karena pada prinsipnya berdoa itu diperintahkan termasuk di saat iktidal. Nah, termasuk misalnya doa kunut subuh yang seringkali orang terus berselisih. Ya. Doa kunut subuh itu doanya kan gak masalah. Ya. Doanya baik. Allahumma hdina fiman hadayat dan seterusnya itu. Ya. Dan waktu itu adalah waktu berdoa. Sehingga ya, para ulama ya, yang mu'tabar dalam hal ini tidak mengkategorikan misalnya ikhtilaf di dalam masalah kunut subuh itu merupakan bid'ah yang tercela. Ini merupakan lapangan ijtihadiyah yang dapat ditolerir. Mengapa demikian? Karena masih ada sandaran dalilnya, ya, baik secara umum maupun secara khusus. Nah, demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan ya kita tidak terjebak pada perselisihan yang berkepanjangan, ya, yang dapat merusak persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya, sehingga unsur bid'ah yang merupakan salah satu unsur yang sangat penting ini tidak dilupakan ya, agar kita tidak berpecah belah. Jaga terus ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi dan merahmati kita semua. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan.